Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat kan? Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang inti ajaran tasawuf tokoh sufi muslim. Siapa saja? Yaitu Imam Junaid al-Baghdadi, Rabi'ah al-Adawiyah, Imam al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Baik, selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah tentang capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran kali ini yaitu tentang memahami inti ajaran tasawuf menurut tokoh Imam Junaid al-Baghdadi, Rabi'ah al-Adawiyah, Imam al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Dan yang selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran pada kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami inti ajaran tasawuf menurut tokoh Imam Junaid al-Baghdadi, Rabi'ah al-Adawiyah, Imam al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Dan untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu tentang peserta didik mampu menganalisis inti ajaran tasawuf menurut tokoh Imam Junaid al-Baghdadi, Rabi'ah al-Adawiyah, Imam al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Nah, sebelum kita menuju materi tersebut, kita ulas kembali atau kita ingat kembali tentang tingkatan spiritual. Apakah itu tingkat spiritual? Dalam Islam ada 4 tingkatan spiritual, yaitu yang pertama tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Baiklah, untuk poin yang pertama yaitu tentang dimensi ajaran Islam. Adapun dimensi ajaran Islam, menurut ajaran Nabi Muhammad SAW memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi iman, dimensi Islam, dan dimensi ihsan. Adapun tasawuf itu merupakan implementasi dari dimensi ihsan tersebut. Dimensi Islam yang mengandung unsur syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji melahirkan ilmu syariat atau ilmu fikih. Dari dimensi iman yang mengandung unsur iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan iman kepada takdirnya melahirkan ilmu kalam atau teologi Islam. Dan dimensi ihsan pada gilirannya nanti akan melahirkan ilmu tasawuf. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang syariat. Syariat ini berasal dari kata syara'a yang berarti jalan. Ialah jalan yang benar sebagai rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Dalam dunia tasawuf, syariat ini dijadikan sebagai dasar pondasi bagi tahap berikutnya yaitu tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Sehingga kedudukan syariat ini sangat penting bagi tingkatan yang lainnya. Adapun tingkatan selanjutnya yaitu tentang tarekat. Tingkatan spiritual selanjutnya yaitu tentang tarekat. Tarekat itu berasal dari bahasa Arab thariqah atau turuk atau taroik yang berarti jalan atau metode atau aliran, dan tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai atau wusul kepadanya. Tarekat merupakan metode yang harus ditempuh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan petunjuk dari guru atau mursyid terkait masing-masing agar berada sedekat mungkin dengan Allah SWT. Dan tujuan tarekat ini adalah untuk memperkuat keyakinan terhadap syariat mengenai kebenarannya, mematuhi ajaran-ajarannya dengan senang dan spontan, untuk mengikis kemalasan dan meniadakan penentangan atas keinginan diri atau nafsu. Dan yang selanjutnya adalah hakikat.
Hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Seakar dengan kata al-haq, artinya atau reality atau absolut, adalah kebenaran historis yang merupakan batas-batas dari transendensi dan teologis. Hakikat juga dapat diartikan sebagai kebenaran, yaitu makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat. Yang selanjutnya adalah tingkatan spiritual yang tertinggi, yaitu makrifat. Dari segi bahasa, makrifat berarti pengetahuan atau pengalaman. Sedangkan dalam istilah sufi, makrifat diartikan sebagai kearifan yang dalam akan kebenaran spiritual. Nah, dalam makrifat ini, penyaksian atau musyahadah dan cita rasa atau zauq, pengetahuan ini berasal dari Allah. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan bahwa para ahli makrifat atau arifin berada bersama orang-orang, sedangkan hatinya bersama Allah. Jika hatinya melupakan Allah dalam sekejap saja, maka ia akan mati dalam kerinduannya kepada Allah. Nah, melalui tingkatan-tingkatan tersebut akan menghadirkan, yaitu tentang tasawuf. Apa itu tasawuf? Di sini Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan asal kata tasawuf. Yang pertama adalah sofa, yaitu suci. Disebut sofa karena kesucian batin kaum sufi dan kebersihan tindakan dan keikhlasannya. Yang kedua itu disebut dengan saf atau barisan, karena kaum sufi mempunyai iman yang kuat, jiwa yang bersih, ikhlas, dan senantiasa memilih barisan yang paling depan dalam sholat berjamaah. Adapun istilah tasawuf secara terminologi, yaitu tasawuf dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Adapun menurut Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yaitu dikenal dengan bapak tasawuf modern, mendefinisikan bahwa tasawuf sebagai keberadaan bersama Allah tanpa adanya penghubung. Baginya, tasawuf berarti membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang, menekan sifat basyariah, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat kerohanian, berpegang pada ilmu kebenaran, memberi nasihat kepada umat, benar-benar menepati janji kepada Allah, dan mengikuti syariat Rasulullah. Menuju inti dari pembelajaran kali ini, yaitu tentang inti ajaran tasawuf menurut tokoh sufi. Yang pertama, yaitu ajaran tasawuf menurut Imam Junaid Al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan nama panggilan Al-Junaid Al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil Al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia, dan wafat pada 298 Hijriah atau 910 Masehi. Suatu saat, Junaid mengatakan, apabila saya telah mengetahui suatu ilmu yang ternyata lebih besar daripada tasawuf, tentulah saya telah pergi untuk mencarinya, sekalipun harus dengan merangkak. Nah, dapat diketahui melalui ajaran tasawuf, Al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan roja, yaitu takut dan membuat kobit atau rasa kecut atau susah atau sempit, serta harap atau roja kepadanya membuat menjadi basit atau luas dalam hal cara untuk memperoleh makrifat. Artinya, pada konsep ajaran tasawuf Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yaitu merasa takut dan merasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal cara untuk memperoleh makrifat, Al-Junaid mengatakan harus melalui makomat atau ahwal. Makrifat tidak akan dapat dipercayai tanpa pemurnian tauhid. Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihris hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid, yaitu Amthal Al-Quran dan Ar-Rasail.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu inti ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Adapun inti ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah ini memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dari para sufi pendahulunya. Adapun corak tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah yaitu berfokus terhadap konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan dua corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makom ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Keberhasilan menjadi kekasih Allah membawanya kepada pengalaman baru, yakni pengalaman merasakan cinta yang kedua, yaitu cinta karena dirimu. Nah, pada makom ini, Rabi'ah al-Adawiyah mengalami kasyaf, yaitu terbukanya tabir atau hijab yang selama ini menghalangi hamba dengan Tuhannya melalui proses mukasyafah. Tuhan membukakan hijab Rabi'ah al-Adawiyah sehingga tercapailah maqam musyahadah, yaitu pengalaman menyaksikan keagungan Allah melalui basyirah atau mata hati, sehingga ia mencapai ma'rifat, mengenal Allah dengan meyakinkan. Tasawuf yang diamalkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah termasuk tasawuf irfani. Yang selanjutnya adalah inti ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati atau ahwal qalb. Keadaan hati itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridho, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri hati, ghadab, dan lain-lain. Adapun mukasyafah atau ilmu mukasyafah tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan kepada semua orang. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah. Dalam hal ini, ia menjelaskan suatu tingkatan tauhid tertinggi, yaitu bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa, yaitu syuhud atau kesaksian batin. Orang-orang siddiq, para sufi menamakannya dengan fana dalam tauhid karena dia tidak melihat kecuali yang esa. Dia juga tidak melihat dirinya. Apabila dia tidak melihat dirinya karena tenggelam dalam pandangan tauhid, maka dia fana dari dirinya sendiri dalam pandangan tauhidnya, dengan pengertian bahwa dia fana dari melihat dirinya dan segala makhluk. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyebut 8 maqam sufi, yaitu taubat, sabar, syukur, berharap atau roja, takut atau khauf, zuhud, tawakal, dan cinta atau mahabbah. Cinta adalah maqam yang tertinggi yang membuahkan rindu atau syauq, intim, uns, dan ridho. Untuk melewati setiap tahapan, seorang salik harus melakukan riyadhah atau mujahadah. Dan yang terakhir yaitu inti ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultanul Auliya atau rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karomah yang dimilikinya. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam ma'rifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, serta berpedoman kepada Al-Quran dan hadis secara konsisten. Beliau menyatakan
bahwa setiap hakikat yang tidak berpijak pada syariat adalah kezindikan. Nah, terakhir yaitu hikmah dari pembelajaran kali ini. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, janganlah karena keterlambatan waktu pemberian karunia dari Tuhan kepadamu membuat kamu berputus asa dalam bersungguh-sungguh ketika berdoa, sebab Allah telah menjamin menerima semua doa. Dia menentukan pilihannya bagimu, bukan menurut kehendakmu. Dia menentukan waktu pemberiannya kepadamu, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga adik-adik paham apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.